Pelarian komplotan jambret sadis yang meresahkan warga kota Surabaya akhirnya kandas di tangan tim Jatanras Polrestabes Surabaya. Pelaku utama yang bertindak sebagai eksekutor, seorang pemuda berusia 22 tahun, terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena mencoba melawan saat akan diringkus. Melalui unggahan video di media sosial Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutye Sulistiawan, sang eksekutor hanya bisa terkulai lemas di atas kasur perawatan. Kaki kirinya tampak dibalut perban putih pekat, sebuah tindakan tegas terukur dari aparat kepolisian yang tak memberi ruang bagi pelaku kejahatan jalanan. Aksi terakhir pelaku tergolong sangat kejam. Ia menyasar seorang aparatur sipil negara atau ASN dari Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kota Surabaya, saat korban melintas di kawasan Jalan Kusuma Bangsa. Berbekal analisis rekaman CCTV dari 3 polsek terdekat, penyidik berhasil memetakan dengan akurat pergerakan pelaku, baik sebelum maupun sesudah melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku selalu menggunakan modus yang sama, mengincar korban yang lengah dari sisi kiri jalan. Penyidik menjelaskan, saat kejadian, tas korban berada di sebelah kiri. Pelaku kemudian memepet, merampas tas tersebut, lalu dengan cepat memotong jalur ke sebelah kanan. Sentakan keras itu membuat motor korban oleng seketika. Korban terjatuh dengan sangat keras hingga helm yang dikenakannya membentur aspal. Penyelidikan mendalam mengungkap fakta mengejutkan. Pemuda 22 tahun ini ternyata merupakan seorang residivis kambuhan yang sudah 2 kali keluar masuk penjara. Total, ia telah beraksi di 7 TKP berbeda, meliputi 6 kasus penjamretan dan 1 kasus pencurian kendaraan bermotor. Wilayah operasinya cukup luas, mulai dari Genteng, Bubutan, Gubeng, hingga Kalibutuh. Ironisnya, dalam beberapa aksi, pelaku bahkan tega mengajak istrinya sendiri. Tak hanya itu, saat ditangkap, polisi juga menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang diduga dikonsumsi bersama sang istri. Ketegasan aparat penegak hukum tampak jelas saat berada di ruang pemeriksaan. Pelaku yang terbaring sempat mengeluh kedinginan akibat luka tembak yang diterimanya. Namun, keluhan itu langsung memicu teguran keras dan emosi dari Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutye Sulistiawan. Mengingat kekejaman pelaku yang telah merenggut nyawa orang tak bersalah, Kapolrestabes melempar ucapan menohok. Kenapa? Dingin? Itulah yang dirasakan korban saat itu, tegas Kombes Lutye dengan nada geram. Beliau melanjutkan, kamu ngerti enggak korbanmu kemarin yang terakhir? Gimana kondisinya? Mati. Enggak ada gunanya kamu hidup kalau begini. Di hadapan petugas, pelaku yang tak berdaya itu hanya bisa melontarkan kata maaf yang lirih. Saya salah, Pak, ucapnya pasrah. Kini, setelah perawatan medisnya selesai, pelaku bersama anggota komplotan lainnya, termasuk joki motor, akan menghadapi pemeriksaan intensif. Mereka terancam dijerat pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta undang-undang narkotika. Di balik penangkapan ini, ada duka mendalam yang tak akan pernah terhapus. Korban kebiadaban pelaku adalah Widya Rizkyanti, seorang staf berusia 28 tahun di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Setelah berjuang melawan masa kritis selama 4 hari di rumah sakit, Widya mengembuskan napas terakhirnya. Kepergian Widya menyisakan kepedihan luar biasa bagi keluarganya di Rusunawa, Indrapura. Di mata sang ibu, Isnaini Budiarti, Widya adalah anak yang pendiam dan sangat berbakti. Sejak sang ayah wafat setahun yang lalu, Widyalah yang berdiri tegak menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja keras demi membiayai kebutuhan ibunya dan menyekolahkan kedua adiknya. Bahkan, sebuah fakta memilukan diungkapkan oleh kakak sulung korban, Irma Muslika.
Widya rela menunda rencana pernikahannya sendiri demi masa depan adik-adiknya.